Baik, mangga Ustaz Deden. Baik. Mau di ayat berapa dari awal? Mau di ayat berapa? Kita tampilkan slide-nya nanti di YouTube. Saya dari ayat yang ke-8. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang munafik ini mengedepankan ucapan. Oke, ditampilkan slide ayat 8-nya. Terus. Karena senjata mereka dan kekuatan mereka dalam melakukan kemunafikannya adalah kata-kata. Maka mereka membuat narasi terbaik untuk menutupi semua keburukan. Yakni ayat 8 sampai ayat 20 dari surah Al-Baqarah ini seluruhnya tentang keburukan-keburukan orang yang bukan mukmin dan juga disebut kafir, memang benar kafir tetapi tidak seperti kafir seutuhnya. Bahkan ini lebih buruk daripada orang kafir. Nah, keburukan yang paling mereka pegang, ternyata kalau mereka punya sifat yang buruk dalam hatinya, yaitu kemunafikan, maka yang lebih buruk itu adalah kata-katanya yang berupaya menutupi kemunafikan itu. Dibuat narasi paling hebat. Amanna billahi wabil yaumil akhiri. Beriman kepada dua hal yang paling pokok. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini karena iman kepada Allah dan kepada hari akhir ini menjadi standar yang berlaku seseorang bisa disebut baik budi pekertinya dan juga perilaku sosialnya. Makanya dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu. Ada lagi falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata baik. Hendaknya kalau tidak bisa berkata-kata baik, maka diam. Hendaknya juga memuliakan tamu, hendaknya juga memuliakan tetangga. Nah, orang munafik dengan kata-kata amanna billahi wa bil yaumil akhir ini hendak menutupi semua keburukan hatinya, permusuhan dalam hatinya dengan narasi terbaik mereka. Seakan-akan mereka itu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sehingga mereka pun sebenarnya tidak pernah mengatakan kata-kata yang buruk. Juga mereka pun tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk kepada tamu dan kepada tetangganya, tetapi langsung dibalas oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka tidak benar-benar beriman. Kalau tadi disimpulkan bahwa orang munafik itu mengaku beriman. Ada bahasa kerennya, pura-pura iman. Wow, Kang Boni perlu dikomen ini. Ini mulai ini. Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kura-kura kan? Oh, kura-kura, iya. Pura-pura iman berarti ya? Iya, pura-pura iman. Kemudian ayat ke-9-nya itu gimmicknya. Kalau ayat ke-8 itu kata-katanya, ayat yang ke-9 gimmicknya, tampilan tubuhnya dibalik narasi amanna billahi wa bil yaumil akhir, yaitu mengelabuhi orang mukmin. Mengelabuhi orang mukmin agar orang-orang mukmin percaya bahwa mereka itu bagian dari mukminin. Sehingga nanti digambarkan dalam perumpamaan pada ayat yang ke-20, juga ada ayat yang sebelumnya. Tetapi kata Allah, yang mereka tipu bukan orang mukmin.
Sebelum mereka sampai menipu mukminin, maka tipuan itu sebenarnya mereka sedang menipu Allah. Itu bodohnya mereka. Mereka menipu yang tidak bisa ditipu. Maka wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu sebenarnya sedang membuat lubang untuk saudaranya celaka, padahal yang masuk ke situ adalah diri mereka. Nah, setelah gimmick dan perilakunya dibalik narasi amanna billahi wa bil yaumil akhir, maka dilukiskan hatinya. Jadi rusak lahir batin ini orang ini. Hatinya ada penyakit, dalam tafsir penyakit maksudnya keraguan, dan keraguan itu tak lain adalah nifakun itu sendiri. Karena di sini dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 tidak ada kosakata nifak dan munafik. Tetapi adanya kosakata marad. Kata nifakun yaitu munafik dan kata syakun yaitu ragu, itu disebut dengan satu kata di sini, itu penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung berikan penderitaannya kontan. Fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Azab yang pedih dan tambah rasa sakit itu disebabkan mereka berdusta. Allahu akbar. Tampaknya juga di sini orang mukmin itu dicirikan dari kata-katanya. Kalau kata-katanya sudah sesuai dengan perilakunya, sesuai dengan hatinya, maka itu orang mukmin. Oleh karena itu, dalam Islam setiap akad-akadan, misalkan ijab kabul dalam sebuah transaksi, ijab kabul dalam akad nikah, itu yang dihitung itu bukan tulisan dan tanda tangan, tetapi kata-kata. Dalam ijab kabul itu kata-kata. Yang menjadi sah suatu akad dalam Islam adalah kata-kata. Ini karena orang mukmin imannya ada di kata-katanya. Kalau orang yang sudah mengucapkan, berarti itu simbol keimanannya. Tetapi ada orang yang kemudian mengukir kata, kalau katakan boleh tadi, manis di kata, pahit di hati. Lain di hati. Allahu akbar. Bang Boni, Masya Allah. bagaimana penjelasannya Ustaz Deden? Aku dari yang Abi sampein sama Ustaz Deden sampein, aku nangkep sesuatu, Ustaz. Ini luar biasa. Tapi aku fokusnya ke sini sebenarnya. Fokusnya itu aku ke akhir ayat yang tadi dibaca Ustaz Deden sama tadi yang diterjemahkan sama Abi dan juga Ustaz Deden. Anda lihat di sini Ustaz, akhirnya itu luar biasa. Kata-katanya itu. Yang pertama, tadi aku catat Ustaz. Ya, alhamdulillah saya catat setiap perkataan Ustaz Deden, insya Allah. Dan kata-kata Ustaz Deden ini insya Allah akan ada di buku keempat saya. Mudah-mudahan tidak ada royalti di sini. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Udah catat ya, aman ya. Oke, sahih Ustaz ya. Alhamdulillah. Khair. Masya Allah. Jadi, ini Ustaz, anak tuh indah banget. Maksudnya indah banget tuh. Ini bergetar banget. Soalnya di akhirnya satu, wama yasurun. Yang kedua, walakil la yasurun. Yang ketiga, walakil la ya'lamun. Lalu kemudian mana lagi? Ya itu ya. 3 itu Tat. Jadi di sini intinya mereka tidak sadar dan tidak tahu. Hati-hati, ini obat munafik nih guys, brother and sister Villa. Ini nggak bisa pergi ke dokter, nggak bisa. Ini ibarat orang sakit itu ke dokter tuh nanya gitu, dok, pas sudah nyampe ke dokter, dokternya nanya, kamu sakit apa? Dia bilang gini, masa dokter bertahun-tahun kuliah nggak tahu saya sakit apa? Jadi dia nggak sadar dan nggak ngerti. Nah, orang kalau datang ke dokter kan ngomong gitu, aduh, ini dokter, ini saya, aduh sakit perut, oh itu gigi, oh iya gigi, padahal ngomong. Nah penyakit munafik ini tadi kalau aku lihat, salah nggak nih ya Ustaz Deden? Tapi yang aku lihat fokusnya ke sini Ustaz Deden. Yang aku fokusnya itu tadi ke kata-kata yang akhirnya. Satu, wama yasurun, mereka tuh tidak sadar. Kemudian tadi walakil la yasurun,
mereka tidak menyadari. Lalu kemudian tadi walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak tahu. Jadi yang aku fokus ke sana gitu. Ternyata mereka ini nggak sadar, mereka lagi sakit, mereka ini nggak sadar kalau dia melakukan kebodohan, menipu. Kalau tadi bahasa Ustaz Deden itu kan menipu yang tidak bisa ditipu, itu kan luar biasa. Kemudian mereka juga nggak tahu, mereka tidak tahu gitu. Luar biasa nih yang aku fokusi ke situ sih. Jadi ketidaksadaran dan ketidaktahuan ini yang menyebabkan kemudian kerusakan hati. Dan Masya Allah nih. Mantap ya. Jadi saya tekankan lagi, orang munafik itu pura-pura iman, tidak merasa menipu diri sendiri, tidak merasa berbuat kerusakan, tidak tahu dirinya bodoh. Yang nyata pada diri mereka cuma satu, bohong. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong itu ya berarti. Ya, jadi imannya bohong. Berbuat perbuatan baiknya bohong. Jadi semuanya bohong, yang nyata adalah bohongnya itu. Dan fokusnya tadi juga dia itu cuma cari penilaian dari makhluk aja berarti ya. Dia cuma cari penilaian dari makhluk supaya mendapatkan kredibilitas sebagai orang yang iman dan supaya mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang beriman itu sendiri ya, Ustaz ya. Yang menariknya di sini ini adalah gini poinnya. Untuk mendeteksi kita munafik atau bukan, saya menjadikan ayat ini sebagai tes kebohongan diri. Misalnya kita lihat amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kan mereka dan kita semua seringkali berkata, saya beriman kepada Allah dan saya juga beriman kepada hari akhir. Kenapa dua jenis iman ini dari 6 rukun iman? Ya karena dua jenis iman inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai standar penilaian dalam perilaku kita. Kita ini mukmin sejati atau mukmin imitasi alias munafik sejati. Dua ini standarnya, makanya kalau saya ngetes apakah saya munafik atau bukan, ya lihat saja perbuatan saya. Sekarang nih apa yang saya lakukan ini karena Allah atau tidak? Yang kedua, akhirat oriented atau tidak? Kalau dalam pekerjaan saya sekarang ini tidak ada Allah, tidak ada akhirat, walaupun kelihatannya baik, kelihatannya agama, ini nol di hadapan Allah. Allah. Dan boleh jadi saya munafik kalau begini jadinya. Itu biasanya kalau ingin jadikan ayat ini sebagai tes kebohongan diri.